Halo kawan-kawan, kali ini tentang metode pembelajaran kimia yang berkaitan cara menentukan struktur Lewis. Pertama, struktur Lewis itu pasti sebenarnya kalau dalam ilmu kimia itu adalah cara menggambarkan beberapa elektron, susunan elektron dari suatu senyawa melalui sebuah titik. Nah, ini contohnya. Biasanya digambarkan dengan silang atau dengan kalau di sini yang pertama akan kita bahas adalah tentang JET atau jumlah elektron. Yang pertama atom pusat. Kita harus menentukan atom pusat dari BeCl2. Itu apa sih? Be kan terdiri dari barium dan 2 atom klorida. Kalau kita lihat gambar di sini, cara menentukan jumlah atom total yang pertama adalah menentukan atom pusatnya. Kalau kita gambar di sini Be kan ada 1, Cl ada 2. Jadi atom pusatnya adalah otomatis Be. Nggak mungkin Cl karena Cl ada 2. Jadi di sini kita tulis Be. Yang kedua adalah kerangka struktur. Kerangka struktur itu hampir mirip dengan yang sebelah sini. Yaitu bagaimana posisi di mana tuh posisi Be sebagai atom pusat dan juga Cl sebagai yang ikut andil dalam penyusunan struktur tersebut. Yang ketiga adalah penentuan jumlah elektron terikat. Di sini yang kita pakai dua ini berasal dari mana? Yakni atom Be itu elektron valensinya ada 2 dan juga kalau 2 yang kedua ini berasal dari jumlah atom Cl dan tujuhnya adalah elektron valensi dari Cl. Jika kita total yaitu 2 ditambah 14 adalah 16. Selanjutnya menempatkan 2 ikatan sigma. Lambang sigma seperti ini ya. Kalau ada sigma, ada beta, ada alfa dan sebagainya. Jadi harus bisa membedakan. Kita lanjut ke gambar sebelah sini. Di sini sudah saya gambarkan elektron valensinya. Yang pertama Cl ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan juga Be ada 2. Jadi kalau kita hitung apakah ini sudah sesuai dengan aturan oktet, yaitu 8 elektron atau belum, mari kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah berjumlah 8 dan tidak perlu menambahkan elektron atau mengurangi elektron, berarti dia sudah sesuai dengan aturan oktet. Selanjutnya kita lihat 16 itu berasal dari 12 dari Cl, jumlah elektron valensi Cl juga dua-duanya kita kurangi 4. 4 itu berasal dari jumlah atom dari Be. Hasilnya adalah 12. Ini digunakan untuk mencari muatan formal. Yakni muatan formal sendiri ditujukan untuk mencari atau mengidentifikasi apakah dia sudah stabil atau belum. Yang pertama kita cari Gf-nya. Gf itu adalah simbol dari muatan formal. Yang Be 2 berasal Be itu adalah elektron valensinya 2 dikurangi 0 berasal dari sini 12 plus 2. Dua-dua ini sebenarnya dari mana? 0 plus 2 dan juga 6 plus 1 itu adalah cara contoh. Kalau kita mencari angka 7 otomatis kan kalau enggak 4 tambah 3 ya 6 tambah 1 dan lain sebagainya, atau 5 tambah 2 sama halnya seperti itu. Jadi ini adalah elektron valensinya. Kita total ternyata jumlahnya adalah 0. Jadi ketika jumlahnya sudah 0, maka sudah dapat dipastikan bahwa muatan formal sudah stabil atau senyawa tersebut sudah stabil. Oke, next ke cara menentukan struktur Lewis menggunakan BK. Selanjutnya adalah cara menentukan struktur Lewis melalui cara BK, yaitu cara kedua. Caranya bersama dengan cara yang pertama, yakni menentukan atom pusat. Semisal saya punya NH4 atau N dua
Berarti atom pusat itu adalah atom yang sendirian. Di sini kita bisa menentukan nggak selamanya ada di depan. Pokoknya selama atom tersebut sendirian maka dia adalah atom pusat. Jadi hampir sama. Oke, kita balik ke BK. Yang pertama menentukan elektron valensi dari atom pusat. Be tadi elektron valensinya adalah 2. Karena nomor atomnya 4, kalau kita hitung pasti nanti berakhiran 2. Kita buktikan Be atomnya 4, itu S2, 2S2. Nah, di sini di sini dia bergiliran 2. Selanjutnya ditambah dengan elektron yang didonorkan substituen dikurangi muatan. Muatannya tadi sama, kita pakai muatan cara menghitung muatan formal yang pertama gitu. Ini hasilnya 0. Jadi untuk mempersingkat langsung kita jumlahkan. Di sini tidak ada perkalian dulu atau penjumlahan dulu karena tutup kurungnya itu jadi 1. Setengah dikali 4 didapat dari 2 ditambah 2, 4 dikali 1, 4 dikurangi 0 sudah 4. So, setengah dari 4 adalah 2. Jadi ingat BK-nya adalah 2. Selanjutnya kita mencari pasangan elektron yang berikatan atau PEI. PEI cara menghitungnya sama seperti yang di awal tadi. Jadi kita tidak perlu menghitung ulang. Kita langsung menentukan PEB-nya, pasangan elektron bebas. Yakni dengan cara BK dikurangi PI. BK sudah diketahui adalah 2, PI-nya adalah 2, jadi hasilnya sama adalah 0. Lalu yang perlu kita lakukan di akhir, tahap terakhir adalah mengoktetkan semua substituen. Apa sih mengoktetkan itu? Mengoktetkan adalah dengan cara memperhatikan apakah dia sudah berjumlah 8 semua atau belum. Nah, di sini kita hitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sudah berjumlah 8 dan tidak ada atom yang belum berikatan. Semuanya sudah berpasangan. Ini dengan ini dan Be dengan Cl. Satu atom Be berikatan dengan satu atom Cl. Oke. Tadi adalah cara menentukan substituennya menggunakan CET dan juga BK. Thanks for your attention. See you next time and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.